Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya melihat ya wajah-wajah yang diberkati. Wajah-wajah yang siap untuk menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kita imani dalam puji-pujian ada kuasa yang dilepaskan oleh Tuhan. Mari kita semua sebentar waktu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak hanya suka dipuji, tidak gila hormat, namun kita diciptakan untuk menjadi pemuji Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Punya Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak mati Tuhan. Engkau bangkit di hari yang ketiga. Engkau hidup Tuhan, siap memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur punya Engkau. Engkau sudah naik ke sorga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih, glory. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anak. Amin. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anak. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dia hiduplah, sembahyangmu. Terus kita angkat pujian ini. Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anak. Dia hiduplah, Dia hiduplah, terima kasih Jesus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya Jesus, glory anak. Terima kasih Jesus. Glory.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami berharga, Jesus. Kau jadikan kami berharga. Hanya syukur Tuhan, hanya syukur, hanya syukur Jesus. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang berjanji tidak akan pernah berbohong Tuhan. Terima kasih Jesus, terima kasih ya Allahku, Engkau hidup bagi kami Tuhan. Engkau bangkit Tuhan. Kami rindu Tuhan. Semua kami tanpa terlewatkan Tuhan, kami semua Engkau lawati dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami rindu bangkit bersama dengan Engkau. Pengharapan kami, semangat kami melayani Engkau. Kami rindu, kami bangkitkan Tuhan bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Jesus, terima kasih ya Allahku. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, 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 Terima kasih Jesus. Tuhan yang buat anak-anaknya, amin Jesus. Sembahyang buat anak-anak, amin Jesus, glory. Sembahyang buat anak-anaknya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Suli tampil ke depan pimpin doa buat pembukaan ibadah sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini semua itu karena anugerah-Mu. Kami datang membawa hati kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau mati dan hidup bagi kami. Engkau yang memberikan kami pengharapan.
Kau yang memberikan kami semangat untuk hidup, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bangkitkan kami semua Tuhan dengan kebangkitan-Mu. Karena kami percaya dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami sudah mempunyai Tuhan yang memberikan kami kekekalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi orang yang berbahagia karena mengenal Engkau. Bahwa kami Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Karena kami tahu kehidupan ini hanya sementara Tuhan. Dan kami mau mencari Tuhan yang kekal bersama Engkau. Kau urapi kami Tuhan, kami semua masuk dalam hadirat-Mu di dalam pujian dan penyembahan sore hari ini. Kiranya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, mengubah kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu bersama kami. Kami serahkan Tuhan setiap pujian, penyembahan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita lambaikan tangan buat kiri kanan kita. Kita katakan, kita semua orang yang diberkati. Kita semua orang yang diberkati. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian. Terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Pujian ini mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Terang apapun, sekecil apapun terang kita, kalau kita sudah terang itu ya, terang Tuhan ada dalam hidup kita, sekecil apapun, kalau ada dalam kegelapan, pasti terang kita itu akan memancar. Nah, di setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Dalam diri kita sudah ada terang. Mari kita gunakan. Di sekitar kita ada banyak kegelapan. Sekecil apapun terang Tuhan pasti akan memancar dalam kehidupan kita. Kita mau angkat terus pujian dan kita terus ya Tuhan, kita katakan bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan terang itu. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Glory.
Kita bangkit berdiri lagi ya. Kita akan menyanyikan pujian Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa kebangkitan ada dalam hidup kita. Kita gunakan dalam kuasa kebangkitan Tuhan ada banyak jalan terbuka. Dalam kuasa kebangkitan Tuhan ada banyak kemenangan. Kita dapat mengalahkan musuh, kita dapat mengalahkan hal-hal yang kadang-kadang sering kita tidak dapat melakukannya. Dan musuh itu bukan hanya yang kelihatan ya. Ada musuh kemalasan dalam diri kita. Ada musuh sakit penyakit kita. Terlebih musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Kita kadang sulit ya mengalahkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita diingatkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maut sudah dikalahkan loh oleh Tuhan. Bahkan tidak ada yang dapat mengendalikan, menahan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maut tidak ada sengatnya lagi. Dia bangkit di hari yang ketiga memberikan kuasa kepada kita. Kita motivasi diri kita sendiri. Ayo kita bangkit. Ayo kita semangat. Ayo kita bangkit bersama dengan kuasanya. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian. Padaku telah diberikan kuasa. Amin. Amin. Glory, glory. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku telah diberikan kuasa. Amin, amin. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh kuasa-Mu yang hidup memerintah dalam
bagian refren ya. Kita mau angkat tanpa musik ya. Kita mau angkat dengan iman. Ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Amin. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Sekali lagi ya dengan iman ya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Amin, amin. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Amin. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Glory, glory. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Glory, glory. Terima kasih Jesus. Amin, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau baca ayat sepekan kita. Dalam hitungan ketiga ya, kita mau baca sama-sama. 2, 3. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku melupakan apa yang di belakangku. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekelam apapun kehidupan kita, masa lalu kita, semua sudah dihapus oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Pujilah namamu Yesus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Dan ku berharap kepada
tempat ambunan. Pimpin doa buat firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah. Terpujilah nama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore ini Tuhan, kami semua di tempat ini bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan pertolongan-Mu setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih hari ini adalah hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu membuktikan bahwa tidak ada Allah yang lain di hadapan kami selain Engkau. Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang mulia untuk selama-lamanya. Pada sore ini Tuhan, kami jemaat Alpha dan Omega ini bersatu hati untuk memuji, sudah memuliakan nama-Mu lewat pujian nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kami adalah benar-benar keluar daripada hati Tuhan. Bahkan itu menjadi perenungan kami, menjadi tuntunan kami ke depan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar, kami siap untuk setia mendengar dan mendengar bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengucap syukur ya, terkhususnya kepada Tuhan Yesus, bagaimana di masa-masa kedukaan kemarin, selepas acara kedukaan, saya sempat sakit ya, sempat ngedrop. Kepala saya pusing sekali, bahkan sampai sekarang masih ada sedikit-sedikit. Tetapi saya rindu untuk memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang saya bisa terima dari Tuhan, kesembuhan dari beberapa hari lalu. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan pun teramat baik bagi saya, keluarga saya, memberikan kekuatan kepada kami di dalam masa-masa kedukaan, di dalam masa kami yang ngedrop, tetapi Tuhan masih memberi kami kekuatan. Saya juga masih diberi kekuatan dan saya rindu menggunakan di sore hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin biasanya saya terkenal kalau firman ini lama, tapi di hari ini saya nggak akan lama karena saya mengetahui kondisi saya. Tetapi dengan semaksimal mungkin saya akan membagikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya rindu kita menyanyikan pujian ya. Coba tampilin Vin. Ini pujian yang kemarin Jumat pun dinyanyikan. Tahu lagu ini? Yesus, apa arti? Coba ya, nyanyi sama-sama. Tua gaya Yesus, apa arti bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia. Ku bersyukur atas kasih karuniamu lagi. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
atas kasih karuniamu. Jika kita ingat ya, dalam minggu ini dari hari Jumat yang kita percaya, kita yakini, kita mengenang di mana saat Yesus harus mati di kayu salib bagi setiap kita semua. Menanggung setiap dosa kita, menebus setiap kehidupan kita yang harusnya kita masuk ke dalam hukuman, tetapi Tuhan melepaskan itu semua dan menjamin kehidupan kita untuk kita menerima kehidupan yang kekal. Bahkan Om Yohanes kemarin pun katakan, ia rela sampai meminum cawan murka. Meskipun itu harus membuat hubungannya dengan Allah menjadi renggang. Ketika dia disalib, Yesus disalib, dia katakan, Eli, Eli, sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus rela demi manusia untuk menebus setiap kita. Dia rela meminum cawan itu, semua karena kasihnya. Bahkan saya temukan di suratan 2 Korintus, kita buka ya, suratan 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Firman Allah mengatakan demikian, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kalau saya bacakan dari terjemahan 2 Korintus 5 ayat 19, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus, Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Di sini kita menemukan bagaimana semua yang dikerjakan Tuhan gak menuntut, Tuhan gak melihat apapun yang telah dilakukan manusia, dikerjakan manusia. Baik itu tindakan jahat, baik itu tindakan mendukakan Tuhan, baik itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mau memberikan hidupnya, tetap mau rela minum cawan murka demi cintanya kepada kita semua manusia. Kita juga meyakini bahwa di hari yang ketiga Yesus bangkit dan memberi dampak bagi dunia ini. Dia datang menjadi pendamai bagi dunia ini, termasuk bagi kehidupan kita. Kita buka ayat utama kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9. Tema saya di malam hari ini, salibmu mengubah hidupku. Salibmu mengubah hidupku. Tadi pun pujian mengatakan apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Hidup kita bukanlah menjadi arti apa-apa tanpa pengorbanan Tuhan. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan ada dampak yang besar dan itu membuat kehidupan kita menjadi berubah. 1 Petrus 1 ayat 3-9. 1 Petrus 1 ayat 3-9. Kita membaca secara bergantian ya. 1 Petrus 1 ayat 3-9. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu semua ayat genap. Perikopnya pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saya di sini menemukan poin yang pertama. Salib Tuhan mengubah hidup kita. Yang pertama, menjadi memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di situ ada tanda seru bagaimana kita harus merasakan namanya ucapan syukur, puji-pujian yang begitu besar harusnya kita naikkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena salibnya Tuhan, karena pengorbanannya Tuhan Yesus bagi kita, itu menjadikan kita memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Yang awalnya mungkin manusia lama kita hidup dalam gelap. Yang awalnya manusia lama kita hidup dalam kejahatan. Yang awalnya manusia lama kita hidup dalam kebobrokan. Yang awalnya manusia lama kita hidup selalu mendukakan Tuhan. Tetapi oleh karena karya salib, oleh karena pengorbanannya Tuhan, Tuhan menjadi perantara pendamai. Dan membuat kita, memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Ingat, manusia diciptakan pertama kali serupa dengan gambaran Allah. Kita kudus, Tuhan menciptakan kita pertama-pertama itu layak di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia pertama-pertama serupa dengan gambar Allah. Tetapi kita tahu bagaimana manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa keturunan, kejahatan demi kejahatan. Bahkan di Alkitab dikatakan kecenderungan hati manusia yang selalu berbuat jahat. Yang selalu berbuat mendukakan hati Tuhan. Tetapi oleh karena karya salib, oleh karena pengorbanannya Tuhan, telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali. Menjadikan kita, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya, coba saya bacakan. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Karena kemurahannya yang tiada terbatas telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali. Sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Loh, berarti sebelumnya, sebelum ada namanya Yesus mati di kayu salib, dipertanyakan kekeluargaan Allahnya di dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup serupa dengan Allah, kita hidup menyenangkan Tuhan, kita hidup berdampingan dengan Tuhan, atau kita hidup berjauhan dengan Tuhan.
Kemarin disinggung bagaimana Yesus sendiri ketika dia meminum cawan murka itu, menjadikan dirinya ada hubungan yang terpisah dengan Allah karena dosa. Ayat yang saya temukan di sini juga dikatakan, dilahirkan kembali sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Siapa yang rindu di tempat ini untuk kembali lagi menjadi anggota keluarga Allah? Diubahkan kembali menjadi anggota keluarga Allah. Percaya pada salib. Percaya pada pengorbanan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu rela memberikan dirinya karena kasihnya. Mati di atas kayu salib. Dan bangkit menebus setiap manusia. Menebus setiap kita di tempat ini. Dan menjadikan kita kembali menjadi anggota keluarga Allah. Dengan salib kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Memulai kehidupan dari awal lagi bersama-sama dengan Allah. Kalau dikatakan dimulai dari awal, sama seperti saya punya catatan. Catatan ini berisi tulisan tinta-tinta yang sudah penuh, kotor. Tetapi ini gambaran bagaikan tentang hidup kita yang mungkin kita kotor. Hidup manusia telah kotor oleh kejahatan dunia. Hidup manusia telah kotor oleh dosa-dosa dunia. Tetapi oleh karena salib yang dikerjakan Tuhan, oleh karena pengorbanan yang telah dikerjakan Tuhan, membuat kita menjadi putih seperti lembaran baru. Memberi kesempatan kita untuk kita memiliki namanya kehidupan yang baru. Dilahirkan kembali. Saya pernah pasang ilustrasi seperti ini sama anak-anak pemuda. Kita kalau mandi, contoh ya, kita udah seharian kerja. Kita udah seharian kerja beraktivitas. Baju entah mungkin keringetan. Baju entah mungkin kita makan jatuh kena noda. Atau mungkin kita lagi jalan tiba-tiba ada mobil lewat. Ada genangan air kecipratan kena baju kita kotor. Lalu kita mandi, apa yang kita lakukan? Tetap pakai baju yang kotor atau pakai baju yang bersih? Pakai baju yang bersih. Kenapa? Kenapa kok mau pakai baju yang bersih? Hah? Biar gak jelek. Biar apa lagi? Biar tampilannya enak. Biar tetap kelihatan bersih. Oh, udah mandi, segar. Kita punya hidup sudah dipulihkan Tuhan, sudah dibersihkan Tuhan. Dosa yang sudah berlalu dibuang sama Tuhan dan diberikan kehidupan yang baru, kesempatan dilahirkan kembali memiliki kehidupan yang bersih. Isilah kehidupan itu dengan kebenaran Allah. Isilah selalu kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran Allah. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk apa? Hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh
kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh di sini bukan berarti sembuh dalam penyakit, tetapi kehidupan lama yang penuh dosa telah Tuhan sembuhkan, telah Tuhan pulihkan. Lihat, yang telah mati terhadap dosa, kehidupan jahat kita mati, telah dibunuh, telah dikalahkan, dan hidup untuk apa? Kebenaran. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada apa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Tadi saya katakan di terjemahan yang firman Allah yang hidup, dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 3. Karena kemurahannya yang tidak terbatas telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, sehingga sekarang menjadi anggota keluarga Allah. Nah ini, yang dahulu sesat tetapi sekarang telah kembali kepada gembala, telah menjadi anggota keluarga Allah. Begitu dahsyatnya loh, karya penebusan itu mengubah hidup kita. Membuat kita sembuh, membuat kita putih kembali, membuat kita punya kesempatan dilahirkan kembali. Ketika kita sudah sembuh, ada yang mau sakit lagi. Kayak saya sudah mulai pemulihan, saya nggak mau kembali seperti beberapa hari yang lalu yang cuma bisa tidur. Saya nggak mau. Beberapa minggu lalu Putri kecelakaan ya. Kamu waktu kecelakaan kamu cuma bisa diranjang, enak nggak ada luka-luka. Kamu sekarang udah sembuh, mau lagi nggak jatuh lagi? Nggak mau. Saya ingat dulu juga saya pernah jatuh dari sepedaan, setengah badan hancur, bahkan sampai mengakibatkan gigi saya ciri. Saya sudah sembuh sekarang, tapi kalau disuruh mau lagi kembali, saya nggak mau. Setiap kita manusia, kalau kita habis sakit, kita sembuh, kita nggak akan mau ke penyakit yang segitu lagi. Tetapi kenapa kok banyak manusia yang masih mau kembali kepada penyakit-penyakit dosanya? Ayo kita sama-sama hargai salib yang telah dikerjakan Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Vin, ada video itu, video penyaliban Yesus. Seingat Wani ada di situ. Tolong siapkan aja nanti ya. Nanti kita akan lihat sebentar ya, bagaimana tersiksanya Yesus saat dia harus menghadapi Golgota. Begitu tersiksanya, Tuhan mengerjakan itu semua untuk membuat kita sembuh. Tetapi banyak orang yang masih mau kembali kepada penyakit lama itu. Poin yang kedua yang saya temukan, salibmu mengubah hidupku, memberi perubahan seperti apa? Yang pertama, memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Lalu yang kedua, memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kalau yang pertama menjadikan kita memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Lalu yang kedua, menjadikan kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Dari ayat yang ketiga bagian terakhir gak apa-apa ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kepada yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4-nya dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
Di sini kehidupan kita diubahkan memiliki hidup yang penuh pengharapan. Harapan memiliki arti suatu keinginan supaya menjadi nyata. Pengharapan yang pasti yang kita miliki di dalam Tuhan dan tersimpan di surga yaitu hidup kekal. Pengharapan yang pasti di sini tentang hidup kekal dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga bagi kamu yaitu hidup kekal. Tentang hidup kekal di sana tidak dapat cemar dosa, tidak ada namanya cemar dosa di dalam kehidupan kekal, tidak ada kebinasaan, tidak ada namanya layu di sana, patah semangat gak ada. Di sana penuh sukacita, penuh damai. Dan itulah pengharapan yang kita miliki ketika kita percaya terhadap salib yang dikerjakan oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat terkenal sekali karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya karena dampak salib Kristus. Tanpa salib tidak ada penebusan bagi kita. Tanpa Yesus turun ke dalam dunia mengorbankan dirinya, tidak ada namanya pendamaian yang diterima. Manusia pasti akan berujung dengan namanya kebinasaan. Supaya setiap orang percaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Hanya karena salib manusia menjadi tidak binasa. Orang percaya tapi. Melalui salib yang dikerjakan Yesus membuat penebusan bagi kita. Dan membuat kita memiliki pengharapan yang pasti tentang hidup kekal. Lalu yang ketiga yang saya temukan. Ayat 6-8. 1 Petrus 1 ayat 6-8. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yang ketiga, salib mengubah hidup kita menjadi memiliki kasih yang murni di dalam Tuhan. Menjadikan kita memiliki kasih yang murni di dalam Tuhan. Kita temukan di dalam salib Kristus, di dalam salib Yesus, di situ terdapat juga kasih yang murni yang Tuhan berikan. Kasih yang tidak perhitungan, kasih yang tidak memandang kesalahan manusia, kasih yang tidak memandang apapun, kasih yang murni. Kasih yang tulus, bersih, kasih yang ikhlas, kasih yang sukarela, itulah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan itu juga yang mengubah kehidupan kita ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika kita merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam salib Kristus itu, yang begitu besar yang dirasakan oleh kita, dan itu membuat kita memberikan kasih yang murni juga kepada Tuhan. Kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang sukarela. Tadi dikatakan di ayat 6, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lalu di ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi meskipun kita tidak pernah melihat Yesus, kita tidak pernah bertemu Yesus, meskipun kita ada dalam kedukaan, rasa duka cita, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, cobaan. Tetapi karena kita merasakan pengalaman di dalam kasih-Nya Yesus, itu yang membuat kita gak perhitungan juga di dalam Tuhan. Apapun yang ku alami, ku kan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, ku kan tetap setia di dalam Tuhan. Ayat 8 dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Saudara mengasihi Dia walaupun saudara belum melihatnya. Walaupun belum melihatnya, saudara percaya kepadanya. Bahkan sekarang pun saudara mengalami sukacita yang tidak terkatakan yang berasal dari surga. Di sini dikatakan ada sukacita yang tak terkatakan, sukacita yang tidak ternilai, itu datangnya dari surga. Karena apa? Karena pengenalan kita tentang kasih yang murni juga yang dari surga kita terima. Kita rasakan dari salib, kasih yang totalitas, kasih yang murni, kasih yang apa adanya, kasih yang sukarela di dalamnya, kasih yang ikhlas di dalamnya. Dan itu yang membuat kita selalu sukacita untuk mengasihi Tuhan meskipun kondisi kita tidak enak. Tetap merasa sukacita, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap bisa terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan. Semuanya itu karena dampak dari salib. Pengorbanan yang begitu besar, cinta kasih yang begitu mulia yang Tuhan nyatakan. Sehingga kita pun mampu memberikan cinta kasih yang begitu mulia kepada Tuhan kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, salibmu mengubah hidupku, memiliki kuasa kemenangan di dalamnya. Tadi berkali-kali di pujian dikatakan, ada kuasa di dalamnya, kuasa kemenangan di dalamnya. Efesus 1 ayat 21 sampai 23. Efesus 1 ayat 21 sampai 23. Efesus 1 ayat 21 sampai 23. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatunya.
Saya bandingkan ya dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, ayat 21 sampai 23. Kedudukan Kristus itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan segala pemerintah, segala penguasa, segala pemimpin, segala tuan-tuan, dan siapapun juga yang sudah diberikan kedudukan tinggi. Baik yang hidup di zaman ini maupun yang hidup di zaman yang akan datang. Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaat adalah tubuh Kristus, disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. Kita melihat di sini tentang kedudukan Kristus, kekuasaan Kristus yang dimana melebihi dari siapapun. Baik di dalam dunia, baik di dalam manapun, tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah kita. Menandingi kekuasaan Tuhan Yesus. Kita bandingkan ya di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Filipi 2 ayat 8, kita baca dari ayat 8 aja. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat ini pun mengatakan, ayat 8, coba kembali lagi Vin. Ayat ini pun mengatakan karena kesetiaannya Yesus, karena ketaatannya Yesus sampai mati di kayu salib. Ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa poin 4 saya katakan, kita memiliki kuasa kemenangan. Karena bagi orang-orang percaya Tuhan Yesus, di situ ada kuasa. Ketika kita berdoa, ketika kita dalam pergumulan, bukan hanya kita bersuka cita di dalam kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Tetapi sukacita kita karena ketika kita berdoa membawa nama Yesus, di situ ada kuasa kemenangan yang kita terima. Apapun yang kita alami, sakit, penyakit, permasalahan kehidupan apapun, ketika kita berseru kepada Tuhan dan menyebut nama di atas segala nama ini, ada kuasa di dalamnya. Hidup kita menjadi berubah karena salib itu. Tanpa salib Kristus, hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita hanyalah sampah yang harusnya masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi karena pengorbanan Yesus, mengubah status kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Kita telah ditebus, kita telah dibayar dengan harga lunas melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hiduplah selalu di dalam kasih yang murni. Sama seperti Yesus memberikan kasih yang murni bagi hidup kita, manusia. Berikan kasih yang murni kepada Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang
terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu atas kasih karunia. Bagaimana pengorbanan Tuhan itu begitu besar buat setiap kita. Memberi dampak dalam kehidupan kita yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Tanpa pengorbanannya, kita nggak bisa punya kesempatan untuk dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Kita akan tetap tinggal dalam kehidupan lama kita. Kita akan tetap tinggal untuk menantikan murkanya Tuhan. Tetapi begitu baiknya Tuhan bagi kita semua. Rela memberikan dirinya, menanggung dosa kita, supaya kita semua bisa memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita bisa dilahirkan kembali menjadi manusia yang layak dan kudus di hadapan Tuhan. Tanpa pengorbanan Tuhan, tidak ada pengharapan yang pasti yang kita miliki di dalam dunia ini. Hargai setiap apapun yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Tuhan teramat baik buat kita. Selama kita masih hidup, berikanlah yang terbaik juga buat Tuhan.
kasih yang murni, kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang amin. Yesus, apa arti hidup bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, kau sedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kita sembahlah kita. Syukur Yesus, haleluya. Syukur bagimu. Kau Allah yang rela mati bagi kami. Kau yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Kau tidak hanya mati bagi kami, namun Kau bangkit bagi kami. Inilah pengharapan kami, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau jadikan iman kami berharga, iman yang berpengharapan, karena Kau sudah bangkit. Kami mau isi Tuhan kebangkitan-Mu dengan iman kami. Pengharapan kami akan lebih di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau sudah patahkan kutuk dari kematian itu. Engkau sudah bangkit Tuhan. Kami mau pakai kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu untuk kami lebih bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jadikan kami bukan orang-orang yang malu Tuhan, karena kami punya Allah yang mati. Namun Kau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Engkau tegakkan hidup kami, Engkau tegakkan iman kami, karena kami punya Allah yang bangkit dari kematian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami undang Bapak Hontiong maju ke depan untuk berdoa buat hari kebangkitan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Glory, glory, glory bagi nama Engkau Yesus.
Yesus. Pujilah namamu Yesus. Pujilah namamu Yesus. Kita sembah Dia Yesus. Jesus. Glory Jesus. Ampuni Jesus. Haleluya Jesus. Mau sekali Engkau baik Tuhan. Engkau baik Jesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Jesus. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Hati yang keras ini ya Jesus. Berilah kami hati yang baru ya Tuhan, takut akan Engkau ya Jesus. Puji kasih.
bisa. Haleluya, haleluya, Jesus. Pujilah namamu. Pujilah namamu ya Jesus. Pujilah kuasamu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, sungguh bersyukur punya Engkau ya Jesus. Engkau berkorban mati untuk kami ya Tuhan. Engkau bangkit kembali ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Pujilah namamu ya Jesus. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kau selalu memberikan hati kami yang baru ya Tuhan. Kau sanggup merubah kami semuanya ya Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan Kau ya Tuhan. Supaya kami mendapat anak yang pilihan-Mu ya Tuhan. Itu yang kami inginkan ya Tuhan. Itu karena Engkau ya Tuhan. Engkau begitu cinta pada kami semua ini ya Tuhan. Kami semua ini ciptaan Kau ya Tuhan. Kami hanya bisa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan mata uang kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan semua di dalam suatu nama yang kuasa, yang heran dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi ya, saya memberikan kesempatan buat anak sekolah minggu untuk perform sekali lagi ya. Terus nanti siap-siap untuk yang pemuda remaja ya. This is Alpha Omega Tambourine Banners present.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian, ini hari kami bersyukur karena punya Allah yang mati, bangkit dan menjadi masyhur. Puji Tuhan, kita ada di penghujung kebaktian malam hari ini. Sebentar kita akan mendapat telur-telur yang ada ayatnya ya. Kita berdoa kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dapat. Semua kita akan dibangkitkan semangatnya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan apapun firman itu baik, baik bagi kehidupan kita. Kita mau akhiri kebaktian ini. Saya undang Tante tampil ke depan, kita angkat pujian, kita mau bersyukur, kita akan berikan syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah dijadikan menjadi orang-orang yang berharga di matanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku berikan syukurku
Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan dengan permohonan masing-masing kepada Tuhan Allah. Kita yakin bahwa Dia akan menolong kita, menjawab kita, memberkati kita. Bapa yang di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Ini tanda permohonan kami masing-masing, permohonan kami pribadi-pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Hanya Engkau yang tahu keperluan, kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Apapun permohonan umat-Mu, jawab doa-doa kami semuanya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Engkau Allah yang hidup, tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Itu keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengetahui keperluan-keperluan kami tiap-tiap pribadi. Nyatakan Tuhan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang akan kami terima pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara kami yang tidak hadir pada malam hari ini, mungkin ada dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, supaya mereka dapat sembuh, dapat bersyukur kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami malam ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya. Kita semua berkata, amin. Tuhan berkati.